Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kabar kaburnya Ahmad Sahroni ya, katanya ke Singapura pas rame-rame hari ini pemirsa. Kemudian Ekopatrio ke Cina. Parlemen kita Ekopatrio sibuk belanja fake goods in China with Indonesian taxpayer money. Ya, emang bukan main yang bikin demo lagi asik ya, shopping di Cina ya. Dialah yang menjadi biang kerok orang itu demo ya, dan akhirnya wajahnya diganti dengan wajah tikus ya. Kemudian Sahroni diganti dengan wajah anjing ya, Uya-Kuya wajah babi ya. Tuh pemirsa, gara-garanya apa? Gara-garanya adalah dia tidak bisa menempatkan diri, dan memang kesombongannya itu luar biasa ya. Joget-joget ditegur oleh rakyat, rakyat menderita, ente dapat gaji tunjangan banyak tetapi malah bela diri dan menolol-nolorkan rakyat. Ya sudahlah ya, sekarang kabur semua. Dan ada juga postingan yang mengatakan mereka lah yang perlu ditarget oleh rakyat ya, ditawur oleh rakyat. Nggak tahu berani pulang apa enggak, punya mobil satu garasi ya kan, ditinggal pergi tuh. Nah, ini kabarnya yang jelas ada beritanya itu adalah Ahmad Sahroni yang dikabarkan kabur ke Singapura di tengah ramenya aksi demo ya. Itu ya, ini sejumlah panasnya situasi unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia ya. Beberapa tempat mulai bakar-bakar di DPRD, karena bisa jadi DPRD itu tafsiran publik itu ya anaknya DPR ya. Dan kantor-kantor polisi ini sekarang sudah menjadi target dari rakyat yang sedang marah. Keberadaan Ahmad Sahroni itu disorot ya. Sekarang bukan lagi ketua komisi, tapi anggota dari fraksi Partai Nasdem itu dikabarkan kabur ke Singapura sejak 27 Agustus 2025 ya. Mungkin sambil ngumpet-ngumpet di hotel di mana dia menyaksikan apakah nama saya masih disebut-sebut apa enggak gitu. Karena memang nama Sahroni ini disebut-sebut karena dia mentolol-tololkan rakyat. Namanya orang tolol ya, mentolol-tololkan rakyat, karena dirinya, Sahroni sendiri mengakui bahwa dirinya tolol. Dan terbukti ketika ditantang debat oleh Salsa ya, ternyata tidak berani. Laki-laki jambangan, kumisen, gede dhuwur, ditantang sama perempuan ya, lebih muda, nggak berani coba. Terus bagaimana dia bisa menyuarakan rakyat ya? Terus apa gunanya rakyat bayar dia? Harusnya kan dia kasih tahu ya, untuk apa berbagai tunjangan itu dia pakai ya kan? Atau paling tidak dijawab, oke Mbak, kita debat bagaimana tentang masa depan Indonesia, dan mohon maaf kalau saya ini sebetulnya memang tolol, kan ngomong aja begitu kan. Nah, ini dugaan kaburnya Ahmad Sahroni ke Singapura itu pemirsa tertangkap kamera warga saat sang anggota dewan yang terhormat itu berada di bandara. Ini kabarnya pemirsa ya, staf-staf DPR itu sibuk mencarikan tiket, karena dalam waktu yang bersamaan mereka maunya tiket bisnis. Dan kaburnya kan bukan ke daerah, keluar semua. Sementara jumlah penerbangan keluar itu kan nggak banyak. Ya, mereka sibuk semua untuk keluar, ya kan? Maunya bisnis. Sementara kalau penerbangan ke Singapura, ke Malaysia dan lain sebagainya itu kursi bisnisnya nggak banyak. Ya, mungkin yang kalau agak jauh ke Arab dan lain sebagainya. Tapi kan mereka mungkin tidak lazim ke Arab gitu kan? Ngomong sama siapa? Ngumpet di kamar aja, ya kan? Dan itu dikatakan oleh beberapa staf itu nggak istirahat karena mengurus
persoalan tiket dari para anggota dewan. Jadi ini ketakutan semua. Yang sangat mengkhawatirkan itu adalah kalau dia tiba-tiba kembali ke Indonesia, kemudian sedang jalan-jalan sama keluarga, kemudian ditawar oleh ojek online. Ya, itu ngeri banget itu. Nah, ini diposting oleh akun X-nya Senjata Nuklir. Dan ia membagikan tangkapan layar chat berisi informasi dari rekannya tentang keberadaan Sahroni. Ya, Sahroni udah gak di Indonesia 2 hari lalu. Jadi sudah mengantisipasi kalau keadaan ini bakal runyam, kalau dia ada mungkin akan ditawar oleh rakyat. Ya, ini kelakuan dari para anggota dewan, kabur semua. Itu udah dikasih tahu kali sama Jokowi. Dulu bilangnya demo ke saya kangen di demo oleh rakyat. Sama Puan Maharani, pintu DPR terbuka bagi rakyat. Begitu didatangi, ditutup semua pintu gerbangnya. Ya, kemana Puan Maharani? Yang ikut joget-joget, tapi kayaknya suaminya kena kasus juga itu kan. Nah, sekarang setelah rusak semua ini, ya kan, kemungkinan pembubaran, mungkin rejim DPR dan lain sebagainya itu, karena memang situasinya tidak mungkin otak yang dibuat, yang menjadikan dia menjadi pejabat itu dengan cara culas dan kebohongan bisa memperbaiki nasib dari negeri ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.